ketika Nabi Musa alaihissalam tanya kepada Allah, wahai Allah, apa itu taufik dan hidayah? Apa itu taufik dan hidayah? Maka Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak menjawab daripada pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah uji Nabi Musa. Nabi Musa ini terkenal dengan iman yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji Nabi Musa. Allah cabut sebentar taufik dan hidayah daripada diri Nabi Musa. Maka Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, namamu siapa? Maka Nabi Musa tidak bisa bicara, tidak bisa menyebut namanya. 3 kali Allah tanya, wahai Musa, namamu siapa? Maka Allah, Nabi Musa tidak bisa menjawab. Udah. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan kembali taufik dan hidayah kepada Nabi Musa. Yang Nabi Musa ini terkenal dengan kekuatannya, Pak. Tadi aku beli tadi, Pak. Tumbuk saja orang kaki dan kekuatan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan sebentar. Iyalah. Taufik dan hidayah kembali kepada Nabi Musa. Maka Allah tanya, wahai Musa, siapa namamu? Maka Nabi Musa katakan, namaku Musa, wahai Allah. Wahai Musa, ketahuilah ketika aku cabut taufik dan hidayah dalam diri seseorang, untuk menyebut namanya saja pun dia tidak sanggup. Jangan heran Pak sekarang kemudian Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyebut nama Allah pun susah orang. Padahal kosakatanya cuma berapa kata? 5. A-L-L-A-H, alif lam lam ha. 5 kata, Pak. Tapi orang kalau ditanya, siapa kesempatan yang di atas? Berapa kata itu, Pak? Yang di atas, berapa kata itu? Ya? Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala cabut taufik dan hidayah dalam diri seseorang, untuk menyebut nama Allah saja dia pun tidak sanggup. Kau Pak sekalian yang datang kemari ini, jangan berpikir ini kekuatan kita, Pak. Jangan berpikir ini adalah kekuatan saya, kepahaman saya, kemandian saya, semangatnya saya, bukan, Pak. Ini mutlak adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanamkan lagi dalam hati kita rasa syukur. Manusia ini Allah ciptakan adalah sebaik-baik ciptaan, semulia-mulia ciptaan. Tapi manusia ini bisa lebih hina daripada binatang yang paling hina, dan bisa lebih mulia daripada malaikat. Catatannya apa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana dia mampu amalkan agama, dekatkan diri kepada Allah, sejauh itu dirinya mulia. Maka Allah tidak melihat tampang dan rupa kita, kebijakan kita, kecakapan kita berbicara, Subhanahu wa taala, kepandaian kita bersilat lidah. Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat juga jagonya kita bayar, bagusnya kita bayar, terkesannya orang ketika kita bayar, Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat sedikit pun. Ketika kita bayar orang semua tertaskil, bukan itu yang Allah lihat. Bukan itu tanda kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga karena kita punya pangkat jabatan, gubernur, bupati, presiden, bukan itu. Bukan juga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki harta yang banyak, bukan. Sekarang hari Subhanahu wa taala yang dimuliakan Allah. Hari ini Allah mau tunjukkan kepada orang-orang normal seluruh dunia, ya. Allah mau tunjukkan kepada kita semua hadirin yang mulia, bahwasanya tanpa bukan kepandaian berbicara jadi asbab hidayah. Sekarang setelah Allah lahirkan hadirin Subhanahu wa taala, orang yang tak bisa bicara dan tak mendengar jadi asbab hidayah. Kemarin kami di Rantau hadirin yang muliakan Allah taala, jumpa 30 tunarungu dan 30 orang Islam, 5 orang Kristen dalam surah. Dan yang 5 orang ini ditaskil oleh anaknya Haji Ja'far. Ada dulu tunarungu anak Haji Ja'far Rantau berapa? Haji Cok, dia tidak. Setelah almarhum dan meninggal semoga Allah SWT terima dia. Dulu ketika dia ikut 3 hari Subhanallah, seluruh orang Kristen itu diajaknya ikut ke masjid dengan Subhanallah. Yang 5 orang tadi itu sudah dulu, semuanya datang ke masjid. Coba Pak, ada nggak teman-teman Bapak yang Kristen yang sanggup Bapak ajak ke teras masjid saja? Mereka Subhanallah ketika kenal Allah Subhanahu wa taala,
Dahulunya ketika ditanya kepada mereka Allah berapa, dia jawab 1000 Pak, 1000 Allah. Tetapi ketika dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala ikut 3 hari, maka teman-teman dia yang Kristen diajak dia ke masjid. Yang cerita siapa? Sudah dulu yang Kristen. Kata dia, saya sudah pernah lihat orang dakwah belajar kisaran agama katanya. Terus kamu dulu di mana? Saya duduk di luar masjid. Lihat katanya. Terus kamu kenapa tidak masuk Islam? Saya bilang, saya mau masuk Islam, mama saya marah akan itu. Coba, langsung taskil Pak yang keluar 3 hari, langsung taskil temannya yang Kristen masuk ke dalam Islam. Bapak-bapak ini udah negara jauh berapa yang sudah di Islam? Allah. Maka Subhanahu ini coba saya terjemahkan teman-teman ini. Mungkin kalau secara isyarat dia terlalu banyak paham, baru ikut Pak. Selama 40 hari dulu dia pun kita bawa. Untuk wudhu pun tidak bisa. Jangan cerita mandi wajib dulu ya Pak ya. Untuk wudhu pun kesalahan. Dicucinya mukanya, cucinya kakinya, baru tangannya, kepalanya. Pokoknya terbalik-balik lah dibuat dia. Maka ketika dia ikut dengan kita, alhamdulillah sekarang sudah sempurna. Dia sudah paham sholat 2 rakaat sebelum sholat sudah paham. Kalau dia tertinggal 2 rakaat, dia sudah bisa menambah 2 rakaat lagi. Maka Subhanahu wa taala ini coba saya tandingkan juga. Kita ini bukan mau pertunjukan ya Pak, bukan mau pulang ini, tetapi kita ini mau lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk pelajaran bagi kita orang-orang normal, pikir bagi kita. Dan apa yang dia hadam hati dia saya nggak paham Pak, cuma saya hanya bisa melihat apa yang dia bicarakan melalui tangannya. Ya Allah ciptakan bukan di mulutnya berbicara tetapi dengan tangan. Maka coba saya terjemahkan beberapa hadis yang dia hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Kita adalah hadir ke majelis ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala Maha Penjaga. Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Allah Ahad, la ilaha illallah. Dari sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad bersabda maksudnya, orang hidup di dunia ini kalau dia amalkan agama, masuk kubur akan sukses, masuk surga, akhirat nanti akan sukses, dan masuk surga akan sukses selama-lamanya. Sahabat meriwayatkan Nabi Muhammad bersabda mahfuz, orang yang hafal Quran 30 juz nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan bapak ibunya Allah Subhanahu wa taala hadiah satu mahkota daripada yang nur yang bercahaya, yang matahari pun kalah dengan cahaya. Sekalian Subhanahu wa taala jaga saja cuma. Ibu bapak ini sekalian kata dia, siapa yang niat 40 hari negara jauh, India, Pakistan, Bangladesh, berangkat ke Mekah, Madinah, kata dia Subhanahu itu dakwah. Siapa bersedia insyaallah? Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia katakan orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan ambil satu-satu, Allah masukkan ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti mereka akan meniti sirat, kata dia, dan Allah Subhanahu wa taala melangkah orang yang tidak punya amal ini akan berjatuhan bagaikan buah-buahan yang busuk jatuh daripada batang-batang. Alhamdulillah hadirin Subhanahu wa taala, kita ini bersaudara, kata dia perkenalkan dirinya, ini kami dari Aceh, ini saya jumpa dengan saudara-saudara saya dari Tanjung Bali. Saudara Tanjung Bali itu orang, Pak. Katakan terang, jumpa di sini kita berjamaah dulu sama-sama. Dia senang, kata dia.
Maka dia bilang, kami datang ke sini Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dakwah, kata dia. Mengajak saudara kita yang bisu datang ke masjid. Allah satu. Besar, Allah besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara kita ini Ridho Subhanahu wa taala pemahaman isyaratnya belum terlalu banyak, cuma Subhanahu wa taala dia sudah kenal siapa Allah dan siapa Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, berbagi risaulah kita ini yang muliakan Allah taala. Memang kita sepele. Kita berpikir mereka ini belum pantas dipikirkan. Yang salah lagi Pak, kita datang kemarin kita gerak 40 hari ke Payakumbuh Pak. Ada sekitar 700 tunarungu yang ada di Payakumbuh itu, dan setiap tunarungu yang kita jumpai rata-rata mereka itu tidak kenal dengan Allah. Itu aja. Sekarang Pak, kalau masalah pendidikan, kadang-kadang kita jumpa dengan orang tuanya ini Pak, ini bisa menjahit ini Pak, menjahit bisa, terus bengkel bisa ini Pak, bisa perbaiki rumah bisa, genteng bocor bisa diperbaiki ya. Saya nggak heran Pak, saya bilang. Itu nggak heran saya kalau mereka bisa seperti itu. Sekarang kata saya, di staf khusus kepresidenan Jokowi itu ada tunarungu bisa bicara, bukan seperti anak bapak. Bisa bicara dan bisa mendengar pakai alat bantu, saya bilang. Tapi ketika Haji Abdul Aziz tanya ke dia, Allah siapa, Nabi Muhammad siapa, dia katakan suami istri. Allah dengan Muhammad itu suami istri. Bisa bicara Pak, bicara bisa, mendengar bisa. Pakai alat bantu Pak yang mendengar. Itu staf khusus kepresidenan Pak. Bahasa Inggris Pak saya jago. S3 Oxford Amerika. Kalau perkara pendidikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala setiap SD, jangankan di Tanjung Balai, SLB yang di Aceh saja nggak ada pelajaran agama. SLB yang ada di Aceh saja ketika kita kunjungi, saya tanya langsung ke SLB itu ada nggak pelajaran agama? Maka mereka katakan tidak ada. Gimana cara mengajarkan agama kepada? Satu orang ulama di belakang Mesir, Kayubus, katakan kepada saya, kata dia seandainya tunarungu ini, kata dia, tunarungu ini tidak ada ditemukan bahasanya, maka jatuh hukum kepada mereka ini ruksoh, tidak dibebankan syariat agama. Tetapi hadis Subhanahu wa taala kata dia, bahasanya sudah ada, maka kalau dia tidak amalkan agama, dia berdosa dan kita semua ini berdosa. Kita berdosa dan dia pun berdosa, kita semua pun berdosa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah taala, ada tunarungu dari Medan, Arif kemarin bayar, saya nangis juga Pak. Dia katakan, saya berharap penuh kepada orang-orang normal, kata dia, untuk bantu kami tunarungu. Banyak 2 juta lebih Pak tunarungu di Indonesia ini tidak kenal Allah. Kata beliau, kalau tidak orang normal, siapa lagi yang menyampaikan agama kepada mereka? Teman-teman saya yang kuliah rata-rata tidak kenal dengan Allah. Berapa banyak hari ini tunarungu yang mati tidak bawa iman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Taala, nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat kita semua akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang normal ini Pak yang maaf cakap nih Pak ya, orang normal ini kalaupun nanti berjumpa dengan hadapan Allah Taala, perkaranya cuma dia nggak mau amal agama saja. Disampaikan kepada dia agama ini, telinganya bisa mendengar, tapi dia tak mau amal agama aja. Tapi kalau tunarungu Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa tuntut kita nanti di akhirat di hadapan Allah Taala. Dia tak pernah sampai agama ke telinganya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengamalkan agama? Ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala satu ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaihi katakan kepada anaknya Maulana Yusuf rahmatullah alaihi. Tahu beliau Allah Subhanahu wa taala, wahai anakku, di mahfuzatnya saya baca, wahai anakku, nanti akan datang orang yang tidak ada di 124.000 para nabi dan rasul, dan 124.000 sahabat itu tidak ada mereka ini. Zaman tabi'in juga mereka ini nggak ada. Boleh dibuka karena di mana saja kita lihat kitabnya nggak ada.
Nanti ketika mereka ini datang, kata dia, wahai anakku, inilah tanda kemuliaan dakwah telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Ilyas yang sampaikan ini, Pak. Maka ketika zaman Maulana Yusuf juga belum datang orang yang disampaikan oleh Maulana Ilyas. Maka Allah Subhanahu wa taala Maulana Yusuf sampaikan kepada penerusnya Inamul Hasan. Semoga Allah terima mereka. Sampaikan kepada dia. Di zaman Inamul Hasan juga orang ini belum datang. Maka ketika di zaman Maulana Sa'ad dapat Barakatuh, Allah Subhanahu wa taala satu orang Pakistan datang ke markas Nizamuddin Allah Subhanahu wa taala. Orang bisu Allah. Maka datang orang bisu ini kepada Hadraji, maka Hadraji pun menangis hadirin Subhanahu wa taala. Dia ingat apa yang dikatakan oleh kakeknya. Maka Hadraji ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah akan diterima oleh orang-orang seluruh dunia ini. Ketika datang mereka ini Allah Subhanahu. Maka hadirin Subhanahu wa taala di Durbopal kemarin tahun 2016 Azra disampaikan Subhanahu wa taala tanyakan tentang perkara tunarungu. Yang hari ini kita sepele aja Pak, kalau tunarungu lewat. Sebab tunarungu lewat. Kalau tempat kami ya Pak, jadi kan termasuk maju juga tunarungu tadi pagi. Maka Subhanahu wa taala di Juru Bopal katakan, Azra dikatakan, bagaimana dengan tunarungu? Kata Azra kepada orang-orang di Bopal. Maka mereka katakan, alhamdulillah Hadrati sudah banyak keluar, sudah ada yang 4 bulan, sudah ada yang 40 hari, sudah ada. Kata beliau, bagaimana dengan makominya? Makominya mereka ini juga dipikirkan harus Subhanahu wa taala. Sampai kalau di Bandung itu taklim mingguannya sudah ada Subhanahu wa taala, berapa orang tunarungu yang buat taklim pagi, berapa orang tunarungu yang buat 2 jam setengah, berapa orang tunarungu yang ikut jola, berapa orang yang ikut jola 2. Semua ditanya Subhanahu wa taala, berapa orang tunarungu yang sudah Masuro, berapa orang tunarungu yang sudah negara jauh. Sampai seperti orang normal dan Subhanahu wa taala mereka dibuat form data, form A, form D mereka ini. Yang dikehendaki seperti itu, maka setiap yang diinginkan oleh orang tua kita dalam kerja tunarungu ini hadirin Subhanahu wa taala, setiap halqa ada yang menanggung perkara tunarungu. Setiap halqa ada orang yang tanggung jawab subahnya yang bisa menerjemahkan supaya ada taklim bagi mereka. Maka kita ini sudah tulis beberapa hadis untuk mereka hadis Subhanahu wa taala yang kita siapkan. Kalau kita tunjukkan Pak ke orang-orang, apalagi Islam perwasetan itu kan Pak, bilanglah kita bid'ah ini ya kan, karena kita ringkas hadis. Nggak bisa mereka hadis seperti yang di Fadilah Amal itu kita kasihkan mutlak kepada mereka nggak bisa baca Pak. Kita kasih mutlak hadis mutlak ke dia, maka dia nggak bisa baca, nggak paham dia apa maksud hadis. Maka kita lah orang normal ini merangkum tapi tujuannya tidak merubah arti. Kita rangkum hadisnya Subhanahu wa taala supaya dia pun paham setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia paham firman Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itulah kesusahannya Pak yang dilakukan Allah taala. Maka dengan latihan-latihan seperti inilah mereka ini nanti di rumah mereka pun mereka taklim rumahan menggunakan hadis yang telah dibaca. Sekarang kita kembali ini saya dengar ada taklim mingguan tunarungu. Iya Pak? Mau masih belum buat? Patung sudah buat Pak yang dilakukan Allah taala. Ihsan sudah mereka buat Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa Pak yang muliakan Allah taala, tunarungu ini dipikirkan apa? Kerjaan mereka ini sudah pikirkan, apalagi harapan kami orang-orang kaya yang punya harta lebih. Carilah pekerja mereka ini Pak. Untuk pekerja-pekerja setiap usaha kita ini, carilah mereka. Mereka kesusahan juga cari usaha dunia mereka ini Pak. Jadi kalau mereka kerja dengan kita Pak yang muliakan Allah taala, sholatnya bisa kita kontrol. Dakwahnya pun mau keluar 3 hari bisa kita kontrol, bisa kita atur. Mereka pasti nurut Pak. Coba kita tanyakan tunarungu itu kalau dia kerja dengan ahli-ahli batin. Jangan sholat, akan berani dia sholat dan Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kaya yang punya harta lebih, punya usaha, pakai mereka Pak. Jasa-jasa mereka ini, mereka susah cari kerja Pak. Secara dunia nggak apa-apa, kan istri dan dunia sedikit Pak. Itulah yang dialami mereka ini Pak, saya cari kerja pun susah. Macam si Arif itu ya, orang Medan tunarungu itu. S1 arsitek itu Pak. Nggak kerja-kerja sampai sekarang. Nah, kesusahan mereka karena keterbatasan.
daripada Allah Subhanahu wa taala ahli batin mengambil mereka. Dua orang di Nusa Kambangan telah datang Haji Abdul Aziz Amir daripada tunarungu di Jakarta. Datang dia lihat ada dua orang tunarungu, suami istri, perempuan dan laki-laki di dalam LP Nusa Kambangan. Coba Pak, di Nusa Kambangan Pak ada tunarungu Pak. Tanya kasusnya apa? Narkoba Pak, sabu-sabu, ratusan ton. Mainkan mereka itu harus dibatal. Ratusan kilo harus dibatal mereka bawa sabu-sabu. Dia bilang, kenapa kamu bisa di sini? Dia bawa sabu. Dia nggak tahu Pak yang dilakukan Allah Taala. Kalau kita mau jahat dengan mereka ini, tutup sabu-sabu itu sebuah antar ke sana, dia akan antar itu. Jangan buka, kita bilang tidak akan dibuka oleh dia. Sudah jujurnya mereka ini, maka kita jangan sampai ahli-ahli mereka ini orang-orang batil mengambil mereka. Juga satu lagi yang paling risau kita harus subhanallah. Yehua tahu apa ya? Yehua ini adalah misioner Kristen. Mereka harus subhanallah sudah menyiapkan orang yang untuk menarik mereka kepada Kristen. Sudah banyak ini Kristen sama mereka ini. Di Jawa, kalau saya dengar ada di Bandung ada sudah tunarungu masuk Kristen. Ada yang subhanallah. Diajak subhanallah. Mereka dakwah pakai uang. Kalau orang normal tidak sempat mereka harus subhanallah dakwah. Mereka sudah siapkan pendakwah-pendakwah untuk komunitas-komunitas mereka ini harus subhanallah. Sekarang pergerakan kita mana harus subhanallah. Ahli-ahli batil harus subhanahu wa ta'ala. Setiap mereka menyampaikan berita-berita fitnah, berita-berita kebohongan dalam televisi harus subhanahu wa ta'ala, mereka telah menyanding orang penerjemah tunarungu untuk menyampaikan berita bohong kepada masyarakat. Coba perhatikan Pak. Setiap ada televisi Pak, pasti di sampingnya itu ada gigi itu. Ya, mereka sudah siapkan harus subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang di mana masjid yang ada tarjim tunarungu di mana Pak? Ada nggak khutbah Jumat? Kalau Jumat di Tanjung Balai ini yang telah memfasilitasi tarjim tunarungu untuk haji Jumat, ada nggak? Ada Pak? Baru satu Pak ya. Di tempat saya di Aceh satu pun tak ada Pak. Serabi Mekah ada. Maka subhanahu wa ta'ala ini yang diharapkan ini. Coba sekarang menikahnya mereka coba kita pikirkan. Menikahnya mereka ini gimana Pak? Mereka menikah, akan nikah, tarjim tak ada. Apa yang disampaikan ini pun tak tahu ayah si kawan ini. Coba, bagaimana kan itu Pak? Malaysia, subhanahu wa ta'ala, Malaysia sudah menyiapkan penerjemahnya setiap akad nikah daripada tunarungu. Maka subhanahu wa ta'ala kalau nggak ada pikir kita untuk komunitas mereka ini, hadirin yang dia. Kalau saya lihat Pak yang muliakan Allah Ta'ala, ini pribadi saya. Nabi katakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang lemah di antara kamu. Mereka ini Pak yang muliakan Allah Ta'ala, orang-orang lemah. Orang-orang lemah Pak. Coba bayangkan Pak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, tutup telinganya. Satu suara pun jangan dengar. Ini telinga ini ditutup, satu suara pun jangan dengar kita, dan kita puasa 1 hari tidak bicara. Coba, apa yang kita rasakan? 1 hari saja Pak, tutup mulut kita jangan bicara, tutup telinga kita jangan mendengar. Bagaimana rasanya? Kalau Allah ujikan ujian mereka ini kepada kita, kira-kira sanggup nggak Pak? Tak sanggup Pak yang muliakan Allah Ta'ala. Stres kita mau kalau nggak bisa bicara Pak. Coba Pak, waktu kita ngigo lupa mimpi itu Pak. Kita udah lepas suara kita udah merasa kita udah kita bilang yang dalam hati kita ini. Ternyata orang yang di luar melihat kita au gitu semua kita dalam mimpi itu. Seperti itulah mereka hadir subhanahu wa ta'ala, yang di hati mereka ini sudah sampaikan, tetapi yang di dalam berbicara ini tidak mengerti. Maka subhanahu wa ta'ala ini datang lagi kembali risau kepada kita, apalagi hidup kita ini sudah dekat. Subhanahu wa ta'ala, saya dengar di sini akan ada 1 jemaah 4 bulan tunarungu yang akan bergerak Jogja. 2 jemaah ya. Boleh. 1 jemaah saya minta kirim ke Aceh. Masya Allah. Kami pun baru mulai Pak. Di Aceh pun baru mulai ini harus. Aceh ini saya yakin Pak yang muliakan Allah Ta'ala akan bisa dibuka dengan tunarungu. Ulama-ulama ini akan bisa terkalahkan dengan tunarungu. Kalau ulama bapak-bapak dari sini buat tronton kitab ke Aceh itu nggak mempan Pak. Mau kitab gundul, kitab kuning, apalagi kitab hijau.
Ya, tahu umpan Pak yang dilakukan Allah Subhanahu. Oh kita lakukan paling ada ilmu di sana. Bawakan tunarungu ke dia Pak yang dilakukan Allah Taala. Kita lagi dibakar dia Quran dapat ulama itu Pak. Atau dibakar dia sumbat kalau nggak salah. Sunnah itu aja. Kalau tunarungu ini Pak berbicara dengan ulama akan tertasir harus Subhanahu. Iya Pak yang dilakukan Allah. Saya dengar satu jemaah dari Medan datang ke Jambi. Ulama ini udah lama nggak keluar Pak yang dilakukan Allah Taala. Datang tunarungu dari Medan yang gayanya brewoat, yang gak karu-karuan. Dan dua dari hamba tunarungu doa nangis. Tunarungu bisa nangis minta hidayah kepada Allah Taala. Ustaz ini bangun harus masuk di hadiah. Mohon hidayah ini tunarungu di jam 2 malam harus bangun. Minta kepada Allah nangis. Maka kata Ustaz ini datang kepada jemaah dari Medan ini katakan, saya ini taskiran kalian, saya mau keluar 4 bulan. Kes Pak yang mengenai Allah Ta'ala. Ulama yang udah lama parkir Pak. Bisa tertaskil oleh tunarungu. Kita kalau mau ulama ya nanti salah Pak ya. Mereka ini diharapkan untuk dakwah kepada ulama. Maka perlu orang-orang lama yang juga nggak keluar, kita bawa aja tunarungu ke sana Pak yang mengenai Allah Ta'ala. Orang-orang lama udah nggak keluar tuh, ulama-ulama. Wah, ke sana mereka untuk khusus ya dan sebagainya. Insyaallah. Ini judul kita yang sudah dekat. Nah, mungkin nanti kita akan dengar beberapa nasihat lagi. Ya insyaallah Pak ya, dia bilang kita ini anulah dakwah 1 hari, 1 bulan ya, jarak jauh, dan tetapkan diri kita untuk mendakwakan agama ini ke seluruh alam. Doa. Ya, mungkin harus Subhanahu wa Ta'ala, dia ini pemahamannya kurang banyak, tapi kita akan suruh dia doa untuk kita semua supaya bapak-bapak di sini di juz ulama ini keluar nanti insyaallah. Orang-orang lemah doa insyaallah Allah kabulkan. Yang negara jauh dimudahkan oleh Allah Taala, yang HIV dimudahkan oleh Allah Taala. Berapa jemaah target yang diinginkan oleh orang tua kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semua yang duduk di sini nanti catatkan nama ke belakang insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. 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 Amin. Tuhan Allah berhenti, Terus, kita taskin ya. Tadi Pak, ya.
Ini udah kita dengar tadi bayat Mak, bagaimana Masya Allah. Ini saudara kita dengan kehujurannya. Maka insya Allah Mak, kita hari ini yang duduk hari ini banyak normal.